Pada bagian yang ketiga ini kita akan berbagi tutorial bagaimana caranya memanfaatkan perintah tabel dalam Microsoft Word untuk membuat semacam tiket kereta api seperti ini. Yang kedua, nanti kita akan mencoba membuat contoh dari bonfaktur seperti ini. Yang ketiga, kita akan mencoba membuat contoh kwitansi ini. Bagaimana membuatnya? Saksikan terus materi atau tutorial yang ketiga ini. Buatnya begini. Ini adalah contoh daripada tiket kereta api yang akan kita buatkan. Saya akan mencontohkannya di lembar sebelah kanannya. Pertama yang harus kita buat adalah merencanakan dulu berapa kolom kira-kira tabel ini. Maka untuk menghitungnya kita ambil jumlah kolom terbanyak. Ini kolom pertama, kolom kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti dugaan kita dulu ada 5 kolom. Lalu barisnya kita prediksi judul ini baris pertama, ininya 2, kemudian ini 3, 4, 5, dan 6. Jadi sekitar 6 baris dan 5 kolom. Tempatkan kursor di sebelah kanan karena kita mau membuatkannya di sini. Kemudian kita klik menu insert, kita pilih tabel, lalu disorot submenu insert tabel. Kemudian pada number of column kita buat 5 karena tadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kolom. Di sana sudah terlihat 5, jadi abaikan saja. Jumlah baris tadi sudah kita sepakati sebanyak 6. Yaitu data recordnya, ini 2, judulnya 3, kemudian 4, ini 5, 6. Maka kita buat sini number of row atau barisnya sebanyak 6. Ini ya 6. Kemudian untuk lebar kolomnya kita gunakan saja yang secara default, lalu OK-kan. Nah, selanjutnya untuk baris judul ini kita duga ada 2 kolom. Yang pertama untuk judulnya, yang sebelah kanan untuk logonya. Maka ini bisa kita bagi menjadi 2, dari 5 menjadi 2. Caranya adalah kita blok dulu isinya ini semua. Kemudian kita klik menu layout. Kemudian di sini ada yang namanya split cell. Nah, ini kita buat dia 2 sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian OK-kan. Maka otomatis baris pertama tadi dibuat menjadi 2 kolom. Selanjutnya untuk bagian kiri kita tinggal mengetikkan judulnya etiket. Kita ketikkan etiket, tiket. Kita enter di keyboard, kita buat bahasa Inggrisnya ticket. Nah, kemudian tulisan ini bisa kita blok. Kita klik menu home, kemudian kita pilih bold untuk menebalkan, kita sorot ukuran hurufnya supaya lebih besar. Kita klik di sini, di sel sebelah kanannya, kita masukkan logo kereta api. Dari menu insert, pilih picture, kemudian this device. Nah, selanjutnya tentu sudah disimpan sebelumnya logo ini, baru insertkan. Nah, logo ini kita perkecil. Selanjutnya, kita arahkan di handle-nya ini, tapi harus diklik terlebih dahulu ya, supaya muncul handle-nya, titik tangkapnya. Kemudian kita kecilkan seperti ini. Nah, setelah dikecilkan seperti ini, kemudian kita buat dia ke kanan. Kita klik menu home, kita pilih right. Nah, sudah terbentuk. Ini langkah yang pertama.
Nah, selanjutnya ini kita beri warnanya. Kita blok di menu home, ribbon home ini, kita pilih di sini yang namanya shading, kita klik panah bawahnya. Selanjutnya kita pilih warna yang sesuai. Iya. Kemudian agar tiket ini warna putih, kita dalam keadaan terblok, ini font color kita ganti menjadi warna putih ya, atau white. Oke, selanjutnya supaya seragam jenis hurufnya, kita klikkan di titik select ini, kemudian kita ganti jenis hurufnya, misalkan kita pilih yang uptones ya. Oke, selesai. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang ini, yang kode pemesanan, nah, kita bisa buatkan. Ini ada dua kolom. Kolom pertama untuk kode pemesanan, kolom kedua untuk data pemesan ya. Jadi ini kita blokkan dulu terlebih dahulu. Nah, kita buat dia dua kolom. Jadi di blok, kemudian diklik menu layout, kita pilih split cell, kita turunkan ini menjadi dua. Oke, ini dua, oke kan. Nah, selanjutnya ini bisa kita kurangi lebar kolom ini, kita blok dulu seperti ini ya. Pastikan bentuk panahnya harus tebal seperti ini, dia begini ya. Kemudian di bagian tengahnya ini kita klik tarik ke kiri ya, seperti ini. Iya. Nah, selanjutnya kita bisa mengetik di sini ya. Data penumpang. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk membuatkan warna orange ini? Pertama-tama itu diambil dari shape ya, dari shape. Nah, dari shape. Bagaimana caranya? Itu dari menu insert, ada di sini yang namanya shape ya, shape. Kemudian kita bisa menggunakan yang ini ya, freeform shape ya, freeform shape. Nah, setelah diklik, nah kemudian kita gambar bagaimana bentuknya ya. Kita mulai dari ujung sini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, lepaskan bosnya. Nah, dilepaskan kan. Yang penting udah dibuat dulu titik tangkapnya. Kemudian tekan tombol shift ya. Tujuannya menekan shift ini supaya dia garisnya ini garis lurus dia. Nah, klik, tekan shift, jangan lepaskan, baru klik. Nah, lepaskan lagi, baru shift masih tetap ditekan, baru klik lagi. Nah, baru dilepaskan ya, seperti ini. Shift itu jangan dilepas shiftnya ya. Nah, klik lagi, nah, baru lepaskan shiftnya. Kenapa shiftnya dilepaskan? Supaya garisnya ini udah bisa dia free atau bebas ya. Tinggal klik satu kali di titik ujung garis tadi. Nah, untuk menyatukannya, klik sekali. Nah, udah terbentuk. Nah, setelah terbentuk gambarnya dalam keadaan terblok seperti ini, kita ubah shape fill-nya, warna isinya ya, yang sesuai, misalnya warna ini. Nah, ini kan masih warna isinya, belum warna bingkainya. Jadi warna bingkainya itu kita sesuaikan juga. Kita klik sini yang namanya shape outline. Shape outline itu warna bingkai, kalau dia shape fill itu warna isi. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke tengah, ke dalam ya, seperti ini. Nah, begini dia ya, supaya dia agak lebar, barisnya ini bisa di enter. Nah, gitu ya. Ini kebesaran bisa dikecilkan. Nah, kalau dirasa ini sangat tajam ya, ini kita bisa mengeditnya ya. Kita bisa mengedit. Ini misalnya terlampau miring dia, kita klik di sini shape format ya, ada di sini yang namanya edit shape. Kita klik sekali, lalu muncul edit shape ini, edit point, baru kita tarik ini, kita arahkan di sininya. Kita klik edit point, kemudian kita giniin. Iya. Nah, kemudian sudah terbentuk seperti itu.
Baru di dalamnya kita ketikkan teksnya, ya. Data pemesan. Itu untuk mengetikkan teksnya kita menggunakan insert juga. Kita pilih di sini yang namanya text box, ya. Kita klik sekali di sini, ya. Kita ketik situ data pemesan. Nah, ini bisa kita besarkan begini, ya. Nah, untuk ini bingkainya kita hilangkan, ya. Kita klik sekali, baru save outline-nya itu kita pilih no outline. Nah, ini kita bisa setting dia supaya lebih cantik, tebal, baru kita pindahkan ke dalam. Nah, ini untuk warna isinya kita kosongkan text box-nya ini, set fill-nya ini menjadi no fill, supaya jangan warna isinya ada, ya. Nah, ini berarti kurang besar gambar kita ini, ya. Nah, ini kita besarkan dulu. Iya. Nah, untuk warna teksnya bisa diganti menjadi warna putih pada bagian font color, ya. Nah, selanjutnya kita membuatkan ini nama, alamat, ya. Ini saya perbesar sedikit. Nama, alamat, telepon, email, dan tanggal pemesanan. Diklik di sini sehingga nampak di sini kursor berkedip-kedip, enter, enter. Ini bisa naikkan kembali, ya. Untuk memilih teksnya ini sama objeknya ini tinggal klik aja, pindahkan ke atas. Iya. Oke, ya. Oke, kita ketik situ, kita geser dulu mouse-nya. Nama, enter, kemudian alamat, enter, telepon, enter, email, enter, tanggal pesan. Oke, selanjutnya untuk membuat titik duanya ini, diklik sebelah kanan nama, tekan Ctrl, ya, tekan Ctrl Tab. Ya, titik dua, panah bawah di keyboard ini, panah bawah. Pindahkan kursor ke bawah, Ctrl Tab. Titik 2, Ctrl Tab, titik 2, ya, bawah lagi Ctrl Tab, titik 2, Ctrl Tab, ya. Kenapa dia menekan Ctrl waktu menekan Tab? Supaya kursornya itu tidak berpindah ke sel berikutnya. Nah, sekarang tinggal kita ketik siapa nama yang tadi, Agustina Nasution. Ini saya geser dulu mouse-nya, ya. Kemudian ini Nasution, ya. Kemudian Jalan Pahlawan nomor 38 Jakarta. Oke, teleponnya 08, teleponnya 0813. Oke, kemudian emailnya, misalnya kita buat emailnya agustina pada gmail.com. Tanggal pesan misalnya 16 Juni 2024. Selanjutnya untuk yang kode pemesanan tinggal diklik di sebelah kanannya ini, kode pemesanan. Kodenya berapa? Baru bahasa Inggris di bawahnya, ya. Nah, ini di enter, ya. Pemesanan booking code. Kode bookingnya 5YEKY9, ya. Selanjutnya setelah selesai diketik, ini kita format, kita blok, kita buat dia bold. Kalau ini kita buat dia italic, ya, baru dia warnanya warna biru, ya, di font ini. Kemudian ini kita blok, kita klik B supaya lebih besar, ya. Ini kita klik ini increase, baru warnanya tadi ini font color menjadi warna orange tadi, ya. Ya, selanjutnya kita blok ini, ya, kita blok, kita buat tempat ini, ya, tempat judulnya ini, kita klik menu layout, kita pilih merge cell, ya, kita gabung dia. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita gabungkan selnya, ini kita copy aja,
Nah, belakangnya ini ya, ini objeknya ini udah diklik seperti ini, kita klik copy, baru klik di dalamnya ini, di bawah selnya ini, baru kita klik paste ya di toolbar. Nah, ini belum mau dia pindah, maka kita pindahkan secara manual ya. Oke, kita bisa menarik ini supaya dia lebih lebar. Nah, untuk teksnya kita bisa mengetikkan ya, sama dari sini juga, dari text box ya, bisa langsung kita diketik dalamnya seperti ini ya. Nah, kita ketik sini data perjalanan. Nah, ini kalau nggak nampak mungkin home klik, ukuran hurufnya terlalu besar. Nah, ya, baru kalau kita klik di luar kan dia nampak ya seperti ini. Coba dulu kita perbesar sedikit. Nah, oke, kita perbesar sedikit. Nah, kemudian ini kita pindahkan sedikit ya. Kita hilangkan warna dasarnya dari menu text box. Ini fillnya kita klik ini, warna hurufnya kita berikan warna putih ya. Nah, home ke warna putih, tapi agak besar sedikit ya. Nah, ini oke, agak besar sedikit dia. Nah, kita ganti jenis hurufnya menjadi ini ya, Aptos ya, supaya dibesar sedikit. Nah, ini tarik ke bawah sedikit dia. Oke, ini kita ke kiri lagi. Nah, ini objeknya kita tarik. Bisa juga memindahkan objek itu ya dengan cara menekan kontrol ya, menekan kontrol. Oke, ini kontrol, baru tekan panah atas setelah objeknya dipilih ya. Setelah objeknya dipilih, ke kanan, ini kanan, supaya dia lebih sensitif ya pergerakan objeknya setelah diblok. Nah, ini kita pindahkan lagi. Oke, udah jadi ya. Ini kalau dia masih terasa kurang cantik, bisa diedit kembali ya. Ini kita save edit point. Mungkin ini kurang ke bawah ya, nggak sejajar dia. Nah, atau ini kita undo ya, Ctrl Z, salah. Nah, ini. Nah, ya demikian juga ini ya, bisa kita edit lagi, save. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita ketikkan judulnya ini ya. Nah, kita ketikkan judulnya. Oke, judulnya apa? Nah, kita share dulu. Tanggal, nomor KA, nama, kereta, berangkat, KA, kemudian tiba, KA. Ini kita blok, kita berikan dia ini ya, ini aja di blok ya. Oke, selanjutnya ini kita blok dari luar aja, diklik sekali, kurangi ukuran hurufnya. Nah, kemudian kita klik B untuk menebalkan ya. Nah, ini bisa dikecilkan kolomnya, ini kecilkan, arahkan juga di sini, ini. Oke, kemudian nama keretanya ini saya rasa cukup kolomnya, ini kita kecilkan. Nah, oke, kemudian ini dirasa lebih barisnya ya, karena tadi ada yang kita maksimalkan di sini. Ini menghapus baris yang kosong ini. Setelah diblok, klik kanan mouse ini ya, klik kanan di sini, kemudian delete row. Oke ya. Nah, kemudian ini kan bingkainya agak tebal sebetulnya, ini warna putih bingkainya ini ya. Nah, ini coba kita blok dulu begini, kita kasih warna abu-abu ya. Ini warna abu-abu, lebih pekat sedikit. Nah, tapi ada sebenarnya bingkainya di sini, di data ini, di judul sama isinya, tapi warna putih bingkainya. Ya, caranya diklik di luar atau dari dalam juga bisa, diblok seperti ini, dilingkupi dia ya.
Nah, kemudian dari menu tabel desain ya, di sini kita ganti ketebalannya ya. Misalnya kita pilih nih 2/4. Kita klik ya. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, kemudian ini bordernya ini semua bingkainya itu baik tengah maupun luarnya akan diformat seperti yang ditentukan, yaitu 2/4 dan warna putih. Maka ini all border ya, all border ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita sudah terbentuk seperti ini, seolah-olah dia nggak ada warna, tapi sebetulnya ada warna putih. Kenapa dia nggak nampak? Karena sama dengan warna kertas. Nah, setelah kita memberikan warna dasarnya, kita lanjutkan isi ya. Misalnya tanggal berangkatnya ya, tanggal 18 Juni 2024 ya. Nomor KA-nya misalnya, nama keretanya di sini Singosari ya, Singosari yang berangkat tanggal 18 Juni pukul 12.00 ya, 12.00 dari Klaten misalnya ya. Oke, kemudian 18 Juni pukul 14 2024 pukul 14.200 nyampe nya ya. Ini misalnya Bandung. Nah, ini perlu juga diformat ya, diblok semua, perkecil hurufnya, diklik menu home, ini diklik font size nya. Nah, ini masih bisa kita atur-atur ya, misalnya dibuat rata tengah ya, diklik ini center. Nah, ini juga dibuat dia center supaya rata tengah. Nah, ini mungkin kelebaran kolomnya ya, ini oke. Nah, ini kolom tanggal kita kecilkan sedikit, kita besarkan sedikit ya. Ini nomor KA-nya kita besarkan sedikit. Oke, kemudian ada ini dasarnya warna abu-abu, cuma dia agak-agak terang sedikit ya daripada judulnya. Ya, kemudian bingkainya ini sebetulnya ada warna putih ya, agak tebal. Ini kita blok. Kemudian kita klik tabel desain. Kemudian kita pilih di sini ya ukuran bingkainya ya. Nah, tapi supaya nampak kita buat dulu warna hitam bingkainya. Ini misalnya yang 2/4 bingkainya. Warnanya kita pilih warna hitam ya. Kemudian warna putih ya, ini warna putih. Nah, kemudian kita mau membuat format itu semuanya baik di dalam maupun di luar, maka penempatannya adalah all border ya, kan mulai nampak dia kan. Nah, kemudian ini sebetulnya ada lagi di sini ya, ini kita blok ini. Nah, udah diblok, kita kasih dia warnanya warna orange. Kemudian ketebalannya ini aja ya. Nah, ini kan di bawah bagian yang terblok, maka bordernya ini kita pilih dia bottom. Ini ya, kalau kurang tebal masih bisa diubah, misalnya 3. Nah, baru kita buat dia bottom ya. Oke. Nah, udah mulai nampak dia ya. Kemudian di bagian kanan ini, kanan, tengah, kanan, atas juga itu nggak ada bingkainya, maka kita blok. Kita pilih sini no border ya. Jadi kita buang bagian topnya, atas hilang ya. Baru bagian tengahnya juga ya. Ini inside. Oke. Baru di bagian left kita buang juga di bagian kanannya. Nah, sekarang kan nggak ada bingkainya. Nah ya, ini juga demikian. Nah, ini kita buang bagian kirinya ini ya, berarti left. Bagian kanan kita buang, berarti right. Bagian tengah kita buang, berarti bagian inside ini, inside vertical. Hilangkan. Baru bagian bawahnya ini. Nah, ini juga sama ya. Kita buang left. Terbuang leftnya, right juga terbuang. Topnya juga terbuang ya. Ini topnya masuknya ya. Oke. Nah, jadi deh tabel kita.
Nah, ini supaya agak rapi sedikit, kembali lagi diulangi, diklik sini. Oke, tekan kontrol panah kiri. Nah, gini ya. Oke, baru juga ini teksnya ya, bisa diatur-atur, dipindah-pindahkan dia. Tapi ingat menekan kontrol ya, supaya dia waktu dipindahkan dia lebih presisi ya. Nah, lompat-lompat dia kecil-kecil gitu ya. Oke. Nah, udah jadi. Oke, demikian caranya untuk membuatkan tiket kereta api menggunakan tabel. Oke, kemudian kita lihat untuk yang kedua ini ada dia kwitansi ya. Cara untuk membuatkan ini sebetulnya menggunakan tabel ya. Ada banyak caranya, tapi kita gunakan tabel aja dulu. Nah, ini kita rencanakan dalam bentuk tabel saja ya. Nah, supaya gampang. Jadi ini kita rencanakan ini dua kolom yang atasnya ini ya. 1, 2. Jadi insert tabel, ini insert tabel. Nah, dua kolom, satu baris saja ya, oke kan. Nah, ini dia. Nah, ini kan sudah terbagi ya, ada brand Anda. Nah, contohnya brand Anda itu kita masukkan logo kereta api tadi ya, tabel, bukan tabel ya, picture, dari menu insert picture, this device ya, dengan logo ya, misalnya logo kereta api, baru insertkan. Nah, ini kita kecilkan, diarahkan di handle-nya ini, kita tarik, oke. Nah, jadi ya. Nah, kemudian untuk yang nomor, ketik aja nomor, tempatkan kursor di sini ya, nomor, titik, enter, kemudian date ya. Nah, kemudian customer ya. Oke. Nah, ini supaya jarang-jarang sedikit, ini bisa kita blok, kemudian kita klik, kita atur jarak spasinya ya. Dialog box ini kita klik pada paragraf. Ini kita pilih line spacingnya dari single menjadi 1,5 lines ya, jarak spasinya oke kan. Nah, jadi ya. Nah, selanjutnya sebetulnya boleh menggunakan titik-titik seperti ini, mau nanti nggak rapi. Jadi caranya nggak usah kita pakai titik-titik, kita bisa menggunakan garis aja ya. Ini buat dulu titik 2 ya. Oke, titik 2. Nah, jadi insert, di sini ada yang namanya shape. Nah, ini garis line ya, line. Nah, baru tinggal tarik. Nah, arahkan saja di sini posisinya, tarik ke kanan. Jadi supaya lurus garisnya tekan shift ya. Nah, tekan shift seperti ini. Tapi tipenya kita ganti yang putus-putus. Caranya adalah garis dalam keadaan terblok. Ya, seperti ini tandanya ya. Ini diklik dulu. Nah, ada titik hijau di ujung-ujungnya ini. Baru pada bagian shape format ini ada shape outline. Kita ganti pilihannya menjadi yang seperti ini, putus-putus. Nah, ini dia ya, jenis garisnya putus-putus. Nah, kemudian ini tinggal copy aja ke bawah. Tinggal copy. Jadi caranya adalah tekan Ctrl untuk mengcopy, tekan Shift supaya dia lurus. Nah, ini lurus dia ini. Kenapa diluruskan? Ya, supaya sebelah kanannya itu rapi. Ini dikecilkan aja. Nah, ulangi lagi dia diperpendek. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa dilebar ukuran kan, ditarik lebar tabelnya ya. Kemudian ini tinggal copy lagi, yang atas juga bisa di copy. Ini tekan Ctrl Shift, tarik ke bawah. Nah, ini tinggal diulangi lah ya, diperpanjang dia. Oke. Nah, ini sudah jadi bagian atasnya ya. Ini kita klik dulu di bagian bawahnya ini. Ya, selanjutnya kita menambah barisnya sebanyak 11 ya. Dari sini mulai judul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sama totalnya ya. Jadi ini insert below. Insert below, selanjutnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini dia. Nah, kan. Nah, ini bisa kita kecilkan. Oke. Nah, selanjutnya ini 1 2 3 4 kolom. Ini kita blok ya. Jadi kita split cell kan dia. Nah, ini 4 kolom, 11 baris. Oke kan? Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya kita ketiklah order, baru berpindah ke kanan tekan tab, key TY quantity ya, shift key TY quantity ya. Baru
price, harga, baru total. Nah, ini bisa diblok ya. Kita buat dia home, bold, kemudian rata tengah ya. Kemudian ini kita perkecil kolom quality-nya ya. Oke, quantity-nya ya. Kemudian ini price, dimana price sama lebar kolomnya sama total ya. Jadi supaya sama lebar kolomnya ini enggak tebak-tebak, ini bisa kita blok keduanya ya. Ini dari menu layout, ada yang namanya distributive column ya. Nah, ini bisa kita buat rata kiri seperti contoh. Nah, kemudian sudah terbentuk seperti ini ya. Ini garis atasnya ini 2 ya, maksudnya double dia. Ada yang tebal, ada yang tipis. Maka kita blok dulu. Kemudian dari menu table design ya, kita ganti dia menjadi yang ini ya. Nah, tapi warnanya warna hitam. Oke, penempatannya di atas yang terblok ini berarti top. Atas kan top ya. Oke, nah supaya teksnya juga rapi, bisa kita buat dia ke tengah ya, layout ini. Oke, jadi nanti mengikut dia kan, dilebarkan dia juga ikut tinggi posisinya ya. Nah, untuk total ini 2 kolom ini 1, baru ini 2 ya. Jadi ini diubah jadi 2 blok, split cell, ini 2 kolom, oke kan. Nah, ini kita ketik sini, thank you for your order. Baru kita mengetikkan total rupiah titik 2, kita blok, kita pilih bel rata kanan, kita kasih warna merah. Selanjutnya kita akan membuat ya di bagian kiri thank you for your order itu gak ada bingkai, di bagian bawah juga kita pilih no border. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih left border, menghilangkan bingkai sebelah kiri, bottom menghilangkan sebelah bawah, dan inside menghilangkan bagian tengahnya ya. Kita lihat di bagian luarnya itu tidak ada bingkainya, kita pilih dia outside border. Iya, oke. Nah, selanjutnya sudah selesai ya, selesai membuat. Nah, ada juga itu ya, ada garis di bawah ya, di bawah total itu kita pilih situ jenis garisnya, kemudian bottom border. Oke, demikian cara untuk membuat kwitansi ya. Ketiga, nah sekarang kita akan mencoba latihan yang terakhir, bagaimana caranya membuat kwitansi menggunakan Microsoft Word ya. Ini juga bisa dalam bentuk tabel, kita asumsikan saja ini ada 2 kolom, ini kolom pertama dan yang ini adalah kolom kedua. Jadi kita buat dulu tabelnya, kita klik insert, kemudian tabel, kita pilih insert tabel ya. Kolomnya ada 2, kemudian barisnya kita hitung, ini nomor baris pertama sudah terima, baris kedua, ini ketiga, 4, ini dianggap 5 ke 6, kemudian ke 7 kita anggap saja barisnya ada 7, kolomnya ada 2 ya. Lebar kolomnya kita gunakan saja default, oke kan. Nah, selanjutnya ini kolom sebelah kiri ini kita perkecil. Oke, kemudian kita ketikkan di situ, di sini di sel sebelah kanan kita ketik nomor, baru panah bawah ketik lagi sudah terima dari banyaknya uang untuk pembayaran
pembayaran, dilangkai 2 baris, baru masuk ke jumlah rupiah. Nah, selanjutnya ya, kita akan menambahkan spasinya ya, supaya lebih lebar. Kita klik di sini, kita klik menu home, kemudian paragrafnya ini kita klik ini dialog boxnya ya. Nah, kita pilih aja dulu 1,5 spasi supaya dia lebih jarang ya. Nah, selanjutnya nomor ini ada titik-titiknya, kita tambahkan titik-titik di sebelah kanannya seperti ini. Kemudian kita pilih dia bold, kalau bisa semua aja bold kita buat ya. Nah, bold. Kalau yang ini kita buat dia garis bawah, kita blok nomor dan titik-titiknya kita buat dia U, underline. Nah, kemudian untuk yang titik-titiknya ini ya, sebetulnya bisa menggunakan tab titik-titik, tapi di sini kita gunakan aja line. Tujuannya untuk menjaga kerapian bagian kanan daripada titik-titik tersebut ya. Nah, jadi kita klik menu insert, kita klik sini save, kita pilih line ya, yang ini kita klik sekali. Oke, kemudian kita buatkan seperti ini bentuknya ya. Kita klik tarik supaya lurus, tekan aja shift di keyboard. Oke, kemudian untuk jenis garisnya bisa kita klik dari shape format ini, ada shape outline, kemudian kita pilih dia bentuk garisnya ya, kita pilih yang putus-putus ya, agak tebal. Nah, setelah itu dalam keadaan terpilih seperti ini kita copy untuk yang lainnya ya. Untuk mengcopy ini di keyboard kita menekan tombol Ctrl ya, tekan Ctrl sementara Shift agar objek itu sejajar ya, tekan Ctrl Shift lalu sambil mendrag diklik tarik ke bawah. Nah, ini 1, kemudian 2 di bawahnya ya. Oke, kemudian lepaskan. Nah, terus kalau yang ini kepanjangan bisa dikurangi lagi sedikit ke kiri ya, fill handle warna hijau itu ditarik ya. Nah, kemudian ini bisa dipanjangkan ke kiri ya, supaya nampak panjang dia sejajar dengan U. Nah, ini tinggal di copy ya, tekan Ctrl Shift tarik ke bawah. Oke, nah kemudian ini nampaknya jumlah rupiah ini lebih lebar ya, jadi kita tarik sedikit. Nah, ini kita blok dia, kemudian kita buat dia agak ke tengah dari sel ini ya. Kita klik di sini layout, kita pilih di sini align center left. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada garis juga, cukup kita copy aja yang atas ini, atau ini juga bisa ya. Nah, sudah terpilih dia seperti ini garisnya ya, tekan Ctrl Shift tarik ke bawah. Nah, baru pelan-pelan di ujungnya ini tinggal kita klik tarik mundurkan dia ya, maju ya. Nah, seperti ini terbentuklah garis ini ya. Kemudian untuk membuatkan garisnya yang di bagian atas ini ya dan bawah, tinggal kita ulangi aja dari menu insert, pilih set, ini dia garisnya ya. Oke, kita buat lagi di atas seperti ini, tekan shift supaya lurus. Nah, kemudian tekan Ctrl Shift di keyboard sambil menyeret ke bawah untuk menggandakan. Nah, jadi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuatkan bentuk garisnya? Tinggal kita klik garisnya ini ya, kita cari sini jenis garis ya, yang agak tebal. Tapi oke, selanjutnya ini kan ada dua ini ya, ada tebal ada yang tipis ya. Jadi ini kita copy aja satu lagi sedikit dia, yang kita copy. Nah, begini dia agak rapat, kita tebalkan sedikit. Dari shape outline ini kita ganti ketebalannya, weight-nya. Oke. Nah, demikian juga yang ini kita kopikan sedikit ke bawah.
tarik. Nah, kita ubah ketebalannya menjadi ini. Nah, sudah jadi ya. Oke, selanjutnya membuat arsirannya ini gunakan aja perintah ini ya, perintah shape ya, freeform shape. Nah, ini kita klik di sini. Nah, baru klikkan di atas. Oke, tekan shift supaya lurus ya, sejajarkan dengan garis yang di atasnya. Nah, klik sekali, lepaskan shiftnya. Shift itu gunanya untuk meluruskan ya. Baru klik di sini. Oke, temukan dia titiknya di ujung ini. Klik sekali untuk menutup. Nah, jadi ya. Nah, kita tinggal memberikan warnanya yang sesuai. Oke, warnanya apa? Kita pilihlah warnanya yang berbentuk pattern ya. Nah, di sini ada arsiran, boleh menggunakan yang ini ya, baru oke kan. Iya, jadi kan. Nah, demikian juga untuk yang bawahnya ini, kita gunakan insert, kemudian set, kita pilih sini yang tadi itu ya, freeform shape. Oke, kemudian kita klik di sini. Oke, tanpa menekan apa-apa karena ini masih serong. Nah, ini klik, baru tekan shift karena kita mengharapkan lurus dia ke kanan ya. Nah, oke, biarkan aja, jangan tekan shift dulu. Klik sekali, baru temukan dia untuk ini ya, tekan shift. Nah, jadi kan. Nah, kita kasih sama seperti tadi pada bagian save fill ini, kita pilih pattern, kita pilih berbentuk arsiran seperti ini ya. Nah, ini kalau kita zoom, mungkin tekan kontrol ya, baru gulung-gulung layar seperti ini ke bawah, memperkecil, ke bawah memperbesar, ke atas memperbesar. Ini kalau dia kurang simetris, ini bisa kita ubah lagi ya. Caranya kita klik di sini shape format, ini kita klik ya, edit point ya. Nah, ini mungkin kurang kemari. Kita undo ya kalau saya ya. Kalau salah itu tekan Ctrl Z. Oke, ulangi lagi, tinggal tarik ininya. Nah, gini. Oke, baru tinggal pindahkan ke atas. Nah, gitu dia. Sekarang kita tekan Ctrl. Ini Ctrl. Baru gulung layar ke bawah supaya dia ukurannya diperkecil. Nah, jadi begini caranya membuat kwitansi ya. Nah, selanjutnya ini dikosongkan ya, digabungkan dia. Ini kan kosong inisialnya ya. Kita klik sini menu layout, kita pilih merge. Oke, jadi ya. Nah, selanjutnya ini bingkainya ini, bagian tengahnya ini kita hapus ya. Ini garis-garis ini, garis-garis tabel ini kita hapus. Kita blok ya. Dari sini kita ambil dari tabel desain. Kemudian kita pilih sini no border. Tapi no border mana? Bagian tengah-tengah ini. Nah, itu namanya ini dia, inside horizontal border ya. Nah, ya kan, cantik dia kan. Oke, demikian cara untuk membuat kwitansi ya. Baik, terima kasih dan jangan lupa mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan komen. Sampai jumpa.